Oke geng, kita melanjutkan pembahasan lagi. Yang kedua kita ada IPO Block. IPO Block atau PT Trimitra Trans Persada Tbk dengan kode sahamnya Block. Block itu jujur saja awalan ya geng ya. Saya kira itu perusahaan pupuk Bulog. Perusahaan pupuk Bulog, ternyata bukan dia. Ternyata dia itu B strip log. Lognya itu logistik. Walah, salah perkiraan ternyata saya ya. Kode sahamnya Block. Mohon maaf geng, saya di sini nggak lagi ngomong kasar ya. Memang dia yang ngasih kode saham kayak gitu, jadi ya mau gimana lagi ya kan? Block. Ya emang Block namanya gitu. Ringkasan perusahaan. Nama emiten yaitu PT Trimitra Trans Persada dengan kode sahamnya BLOG Block. Kantor pusatnya ada di Alam Sutra Tangerang. Yang tahu juga ya, yang tahu mungkin orang Tangerang ini. Oke, dia punya bidang usaha logistik terintegrasi dengan angkutan dan pergudangan. Logistik guys, bukan pupuk. Sorry Bulog malah salah berarti. Tapi Bulog juga kan sama ya, pupuk juga kan, dia kerjasama dengan perusahaan pupuk juga, logistik berarti. Oke, dia punya entitas anak PT Simpan Sini Aja, asik namanya guys, Simpan Sini Aja SSA, bergerak di bidang pergudangan dan penyimpanan. Oh, dia itu suka gudang-gudangan, suka nyimpen-nyimpenan ya, suka angkutan dan pergudangan. Semoga aja retail yang ikutan IPO Block ini tidak diangkut oleh bandar dan tidak dikarungin di dalam gudang. Semoga aja. Ya itu cuma cocok logis saja ya. Rencana IPO. Jumlah saham yang ditawarkan ke masyarakat adalah 563 juta lembar saham atau mewakili 16,67% dari modal yang di store penuh. Ini cukup oke. Dari jumlah saham yang diedarkan cuma 16%. Cukup bagus. Harga penawarannya adalah 240 sampai dengan 270. Oke, harga penawarannya segitu, berarti kalau ARA dia 25% ya. 25% atau oh ya 25%. Dengan nilai maksimal IPO 152 miliar. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 8 Juli 2025 dengan underwriter-nya adalah PT BCA Sekuritas atau kode brokernya SQQ. Lanjut, penggunaan dana IPO. Yang pertama, sekitar 67% itu untuk tambahan setoran modal ke anak perusahaannya, yaitu tadi si SSA, Simpan Sini Aja. Gunanya untuk apa Om? Untuk pembangunan 3 gudang pendingin di Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Jauh juga ini. Berarti perusahaannya udah melantai cukup lama di dunia Indonesia. Indonesia itu dunia baru ya. Lanjut, masing-masing gudang dengan 3 zona suhu dan kapasitas 750 sampai dengan 3000 pallet position. Apa itu maksudnya? Nggak tahu guys, saya HKI jadi nggak tahu yang kayak ginian ya. Ya mungkin kalian yang tahu boleh komen-komen lah. Kapasitas yang kayak gini kan kurang tahu saya. Yang jelas untuk penggunaan dana IPO yang pertama ini cukup bagus untuk mengembangkan bisnis gitu aja. Oke. Terus yang kedua, sekitar 33% untuk pembelian 75 sampai 100 unit truk. Wow, mantap juga. Bener-bener dana IPO-nya ini ditasorufkan untuk hal-hal yang baik, untuk ekspansi perusahaan. Asik, tasoruf bahasanya. Edan. Ditasorufkan itu digunakan, dibagikan. Bagus juga. Penggunaan dana IPO-nya saya suka, bagus. Untuk ekspansi perusahaan ya. Lanjut. Kita masuk ke dalam valuasi dan fundamentalnya Block. Yang pertama ada fundamental, aset dan ekuitasnya itu cukup bagus ya. Cukup bagus, dia punya aset 16%,
dan punya modal atau equity-nya sekitar 29%. Ini cukup banyak ya. Untuk ukuran saham logistik dia itu cukup banyak, bagus, asetnya bagus, asetnya banyak, modalnya juga banyak. Otomatis 10 tahun atau 20 tahun ke depan Blok ini masih akan tetap eksis dan tidak akan delisting. Oke. Yang ketiga ada DER, debt to equity rasionya atau rasio hutangnya dari Blok ini cukup banyak ya. Kita nggak boleh selalu memuji ya. Untuk hutangnya Blok ini cukup membagongkan. Dia hutangnya cukup banyak, hampir mendekati 1 kali ya. Dia itu punya 0,85 kali rasio hutang, dan ini agak mengkhawatirkan. Hati-hati kalian kalau mau untuk invest jangka panjang, hutang dia tergolong banyak ini, maka harap diperhatikan ya dari rasio hutangnya. Oke. Untuk PER dari Blok ini, valuasinya PER-nya itu cukup bagus, 8 kali sampai dengan 9 kali. Ini cukup murah kalau kita melihat dari PER-nya Blok. Cukup murah, cukup bagus, murah lah ini hitungannya. Untuk ukuran saham IPO PER-nya segini itu cukup murah ya. Terus yang terakhir ada PBV-nya Blok ini sekitar 2,5 kali sampai 2,7 kali. Nah, untuk PBV-nya ini tergolong lumayan mahal. Saham IPO 2,5 kali ya lumayan mahal lah, mahal ya, tapi nggak terlalu mahal, nggak semahal cek. Kalau cek itu kan 5 sampai 6 kali. Nah, untuk Blok ini cuma di 2 sampai 2,7 kali, dan ini hitungannya masih mending lah dibandingkan cek. Tapi kan memang dari sektor kesehatan dengan logistik kan beda, sektornya aja udah beda, jadi wajar ya. Lanjut, track record dari underwriter-nya untuk saham Blok ini, supir yang akan mengawal yaitu PT BCA Sekuritas Tbk atau kode sahamnya SQ. Dia itu pernah mengawal IPO Fufu Fapa, dia ARA juga itu si Fufu Fapa. Terus MTMH juga ARA. Yang terakhir ada Blibli, dia itu netral aja. Sejujurnya untuk SQ saya sendiri belum pernah mengikuti saham yang dikawal oleh SQ. Jadi belum tahu gimana kondisi, gimana euforia saat SQ mengawal saham IPO. Cuma dari track record di sini kita bisa sedikit menganalisa bahwasanya SQ itu nggak terlalu barbar, nggak terlalu jahat juga, dia itu suka ngasih arah juga. Namun ini itu kan track record yang agak jauh ya. Fufu Fapa ini terlalu lama, saham yang udah listing lama, MTMH juga udah lama, apalagi Blibli juga udah lama juga. Jadi kita kalau mau analisa track record dari SQ itu agak kurang apa ya, kurang valid lah, karena dia terlalu lama. Terakhir dia IPO ngawal itu kan kapan? 2023, insya Allah 2023. Di 2024 itu saya nggak menemukan SQ ya, insya Allah. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Nah, jadi terlalu lama dan ini belum tentu valid untuk track recordnya. Oleh karena itu teman-teman agak sedikit was-was ya, karena track record yang terlalu lama. Bisa jadi besok ketika si SQ ngawal IPO-nya Blok ini, bisa aja dia itu punya gaya baru, punya strategi baru, dan kita nggak tahu ya kan. Maka harap berhati-hati saja. Kalau kok memang dia opening hari pertama nggak langsung lock arah, boleh langsung dijual aja. Seperti itu untuk IPO Blok dari track record underwriter-nya. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulan dari IPO Blok ini, potensi dia closing hijau. Kenapa kok nggak arah om? Ya karena tadi supirnya belum valid kalau kita lihat dari track recordnya ya. Walaupun yang pertama secara bisnis dia itu cenderung biasa saja ya, dibilang bagus banget ya enggak, dibilang jelek banget ya enggak juga. Dia itu kan logistik ya kan,
nggak beda jauh seperti SAPEX. Nah, si SAPX nggak beda jauh. Logistik juga. Logistik lagi itu apa ya? Si jar logistik bukan jar. Kalau salah koreksi ya. Jar kayaknya logistik. Terus MCAP bukan ya. MCAP itu bukan kayaknya. Lupa lah saya, intinya untuk bisnis dari si blog ini kurang bagus, tapi nggak jelek juga, jadi netral lah, biasa aja. Oke. Nah, untuk penggunaan dana IPO ini sangat bagus. Dia itu untuk modal, setoran modal, untuk mengembangkan bisnis, untuk beli truk juga kan bagus ya, untuk pengembangan bisnisnya lah yang jelas, dan itu bagus. Kalau melihat dari valuasi perusahaan dari blog ini cukup netral, pernya murah, tapi PBV-nya agak mahal ya. Jadi netral-netral aja. Namun fundamental dari blog ini cukup bagus. Fundamentalnya tergolong sehat, dia aset dan modalnya cukup banyak. Namun yang perlu kalian perhatikan adalah DER atau rasio hutangnya juga cukup besar ya untuk blog. Oke, lanjut. Yang kelima, underwriter yang mengawal terlalu jauh tracknya, jadi masih abu-abu, gerakannya pun besok belum tahu gimana. Track recordnya terlalu jauh, jadi agak kurang valid ya. Oke. Yang terakhir, kesimpulan, saya ikut hanya untuk meramaikan saja, karena member-member kita juga ikut, ya saya pun ikut gitu ya. Buat kalian yang mau ikut di IPO blog, silahkan. Porsinya lebih besar dari cek boleh. Ceknya kecilin, blognya lebih besar dari cek boleh. Saya urutkan ya. Yang pertama paling kecil itu CDIA. CDIA paling kecil. Terus yang kedua cek, yang ketiga blog ini. Oke. Seperti itu saja untuk analisa dari IPO blog. Semoga lancar dan semoga nggak ARB. Itu saja sih. Sampai jumpa di analisa IPO selanjutnya. Bye bye.